Hadirin sekalian, mohon perhatiannya. Penantian telah berakhir dan panggung telah siap. Tarik napas dalam-dalam karena Anda akan menyaksikan sesuatu yang benar-benar spektakuler. Saatnya hitungan mundur terakhir. Pertunjukan dimulai dalam 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Udah mulai belum ya? Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada kali ini telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan dan saya membuat video ini. Nah, selawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada baginda kita, nabi kita, panutan kita Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat tentunya, bahagia dan selalu diberi semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin amin. Perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Sahendra dengan NIM 1230124 dari kelas 6A program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan mengenai hubungan program studi PAI dengan intervensi pendidikan, urgensi pengelolaan bisnis pendidikan, serta peluang bisnis pendidikan yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa PAI. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik bisnis pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Misdah SAG MPD. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya berikut ini. Teman-teman, mungkin sebagian orang masih berpikir bahwa mahasiswa atau lulusan PAI nantinya hanya akan menjadi guru agama di sekolah ataupun ustadz dan ustazah di lingkungan masyarakat. Padahal sebenarnya ruang lingkup untuk berkembang salah satunya di bidang entrepreneurship pendidikan atau kewirausahaan pendidikan. Intervensi pendidikan adalah kemampuan seseorang dalam menciptakan peluang usaha di bidang pendidikan dengan pemanfaatan kreativitas, inovasi, serta ilmu yang dimiliki. Jadi, mahasiswa PAI bukan hanya dituntut untuk mampu mengajar, tapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui bidang pendidikan Islam. Nah, hubungan antara prodi PAI dengan entrepreneurship pendidikan menurut saya sangat erat dan saling berkaitan teman-teman. Karena di dalam prodi PAI kita belajar banyak hal, mulai dari ilmu agama, metode pembelajaran, psikologi pendidikan, manajemen pendidikan, komunikasi, hingga cara menghadapi peserta didik dengan baik. Semua ilmu tersebut sebenarnya bisa menjadi modal besar untuk kita membangun usaha di bidang pendidikan. Contohnya seperti membuka TPA atau Taman Pendidikan Al-Quran, membuka les privat mengaji, bimbingan belajar Islami, rumah tahfiz, kursus membaca Al-Quran secara online, pelatihan adab dan akhlak anak, bahkan membuat konten edukasi Islami di media sosial seperti TikTok, Instagram, YouTube, ataupun Facebook.
Di era digital sekarang ini, peluang usaha pendidikan semakin terbuka, luas. Nah, mahasiswa PAI bisa menjadi konten kreator pendidikan Islam, membuat video pembelajaran tajwid, tutorial membaca Al-Quran, materi fikih dasar, doa-doa harian, hingga pembelajaran akhlak Islami yang dikemas secara menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak maupun remaja. Menurut saya teman-teman, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa PAI tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga menjadi inovator dan entrepreneur yang mampu menciptakan pendidikan Islam yang kreatif, modern, dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi, menurut saya, menjadi entrepreneur di bidang pendidikan Islam adalah pekerjaan yang sangat mulia, teman-teman, karena kita bisa membantu masyarakat sekaligus membangun masa depan pendidikan yang lebih baik. Nah, oke teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai urgensi atau pentingnya pengelolaan bisnis pendidikan. Menurut saya, pengelolaan bisnis pendidikan itu sangat penting dan tidak bisa dianggap sepele, teman-teman. Karena apa? Karena sebuah lembaga pendidikan, sekecil apapun, tetap membutuhkan manajemen dan pengelolaan yang baik agar bisa berjalan secara efektif, teratur, dan berkembang. Kalau sebuah lembaga pendidikan dikelola secara asal-asalan, biasanya akan muncul banyak masalah. Misalnya, administrasi tidak rapi, jadwal belajar tidak teratur, fasilitas kurang diperhatikan, promosi tidak dilakukan, bahkan kualitas pembelajaran menjadi menurun. Akibatnya, murid menjadi kurang nyaman dan jumlah peserta didik bisa semakin berkurang, teman-teman. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Jika pengelolaan baik, maka lembaga pendidikan akan lebih maju dan dipercaya oleh masyarakat. Contohnya, sekarang banyak TPA, rumah tahfiz, atau bimbingan belajar yang berkembang pesat karena mereka mampu mengelola pendidikan dengan kreatif dan profesional. Misalnya, mereka membuat suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan, menggunakan metode pembelajaran yang interaktif, menyediakan fasilitas yang menarik untuk anak-anak, aktif melakukan promosi di media sosial, serta menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua murid. Selain itu, teman-teman, pengelolaan bisnis pendidikan juga penting dalam hal keuangan, pelayanan, dan pengembangan kualitas dengan tenaga pengajar. Dengan manajemen yang baik, lembaga pendidikan bisa terus melakukan inovasi dan mampu bersaing di tengah perkembangan zaman. Di era sekarang, masyarakat juga semakin selektif dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. Orang tua tentu ingin anaknya belajar di tempat yang nyaman, aman, memiliki guru yang baik, dan metode pembelajaran yang tidak membosankan. Karena itu, lembaga pendidikan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat, misalnya penggunaan media sosial, penggunaan media digital dalam pembelajaran yang baik, membuat program belajar yang kreatif, atau menyediakan kelas online agar lebih mudah diakses. Menurut saya, teman-teman, pengelolaan bisnis pendidikan bukan berarti pendidikan hanya dijadikan tempat mencari keuntungan, tapi bagaimana caranya sebuah lembaga pendidikan dapat bertahan, berkembang, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara berkelanjutan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu peluang bisnis pendidikan yang saya pilih. Peluang bisnis pendidikan yang saya pilih adalah membuka bimbingan belajar membaca Al-Quran dan pengenalan huruf hijaiyah untuk anak-anak, teman-teman. Alasan saya memilih usaha ini karena sampai saat ini masih banyak anak-anak yang belum lancar membaca Al-Quran dan masih kesulitan dalam mengenal huruf hijaiyah dengan baik. Bahkan ada sebagian anak yang masih tertukar dalam membedakan bentuk huruf hijaiyah yang hampir mirip. Selain itu, kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan agama juga semakin meningkat
banyak orang tua sekarang ingin anak-anak mereka tidak hanya pintar dalam pelajaran umum, tetapi juga memiliki kemampuan baca Al-Quran serta memiliki akhlak yang baik. Nah, menurut saya, jika belajar dibuat seru dan interaktif, anak-anak akan lebih semangat datang mengaji dan lebih mudah memahami pelajaran. Nah, menurut saya, usaha di bidang pendidikan agama seperti ini sangat bermanfaat karena bukan hanya menghasilkan pendapatan, tapi juga memberikan pahala dan keberkahan bagi kita yang membuat kegiatan tersebut. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa teman-teman tetap semangat, belajar terus berkarya dan terus memberikan manfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.